Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, haleluya, haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seberapa di antara saudara yang hari ini yang rindu menjadi saksi-saksi Kristus, boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya, haleluya. Kegerakan Roh Allah sedang terjadi hari-hari ini saudara. Mari kita mau siapkan hati kita mau terima setiap Roh Kudus dalam hidup kita, setiap apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Karena kita percaya ketika kita dengan sungguh-sungguh datang sama Tuhan, biar Roh Kudus yang akan melawat setiap kita. Mari saudara buka hatimu, izinkan Tuhan bekerja sebebas-bebasnya hari ini melawat setiap kita. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Thank you Lord. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit.
Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your hand, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari datang Roh Kudus di tempat kami, katakan bersama. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Angkat tanganmu saudara, katakan. Satu yang ku rindu. Amin Tuhan. Bawaku lebih lagi, Yes Lord. tinggal di dalammu. Menikmati hadiratmu Tuhan. hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Yes. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh,
Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus bekerjalah lebih lagi Tuhan atas setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, di mana Roh Allah berada, di situ ada kemerdekaan Tuhan. Kemerdekaan dari setiap sakit penyakit, kemerdekaan dari belenggu, kemerdekaan dari apapun yang mengikat kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Roh Kudus bekerja melawat setiap kami. Thank you Jesus. Yes Lord, yes Lord. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Katakan saudara, amin. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu. Amin. Mari nikmati Tuhan saudara. Yes. Kaulah yang ku perlu. Amin. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, ya amin. Urapanmu, lawatanmu Tuhan, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh
selamat dengan penuh sukacita pada ibadah saat ini. Dan marilah bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Haleluya. Urabata akasya karabamata kasikira. Shalom Bapa di surga, shalom Tuhan Yesus yang baik. Mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu, mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu. Bapa, berkatilah hamba-hamba-Mu yang memimpin gereja-gereja, kami bawa dalam tangan kuasa-Mu. Dari Bapak pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Nito Nutur Harjo bersama keluarga besarnya dan keempat wakilnya, diberkati hamba-Mu ini. Diberkati urapan yang sama kepada Bapak Rayon kami, Pak W. Mulyono beserta keluarga besarnya dan kedua wakilnya. Diberkati hamba-Mu ini. Diberkati Rayon 8 yang dipimpinnya. Diberkati Lipo Cikarang dan sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus turun berkat-Mu. Urapan yang sama kepada Bapak Gembala Sidang kami, Pak Riki Budianto beserta Ibu Linda dan anak-anaknya dan wakil-wakilnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini, penuhi dengan hati Bapa pada saat ini. Diberkati Pandang sebagai wakil yang setia, diberkati juga Ibu Linda dan keluarganya. Diberkati Tuhan hamba-Mu ini. Diberkati Ibu rohani kami, Ibu Mita Tuhan. Semakin hari semakin penuh sukacitanya. Semangat yang baru selalu ada dalam Engkau. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya. Berkati kedua anaknya Epi Egi dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu untuk pemimpin-pemimpin yang Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Dari yang memimpin pujian, singer, Tuhan tim musik dan media, Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pujian yang dibawakan membawa damai sukacita surga turun, membawa semangat gairah yang baru, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Turun urapan yang luar biasa bagi anak-anak generasi Yeremia-Mu ya Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak TC, anak-anak SDNA, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tahun integritas Engkau memberkati anak-anak generasi-Mu ini Tuhan. Menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cakap, anak-anak yang hidup takut akan Engkau. Masa depan mereka cemerlang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan urapan yang indah bagi guru-guru sekolah minggu. Mereka semakin kreatif di dalam Engkau. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu dengan talenta yang luar biasa di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabata Akasya Karabamata Kasikira. Kami bawa bangsa yang indah yang Kau berkati, Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia. Pulihkan Tuhan apa yang sedang terjadi. Engkau berkati pemimpin bangsa ini. Dari Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan, staf wakilnya, pemerintahan kabinet yang dipimpinnya dalam nama Yesus. Dari daerah sampai pusat, dari pusat sampai daerah. Berkati pemulihan perekonomian di Indonesia Tuhan. Dampak dari COVID-19 ini, masa pandemi ini, Tuhan akan berlalu karena Yesus yang tinggal tetap. Memberkati Tuhan semua daerah-daerah, Tuhan desa-desa, pulau-pulau, pelosok-pelosok, kota-kota. Tuhan Yesus ada lawatan-Mu, khususnya bagi Bekasi, Kabupaten Kota Madia. Kau berkati Tuhan. Pemerintahan yang ada di Bekasi Engkau berkati. Perekonomian yang ada di Bekasi Engkau berkati. Tuhan Yesus, pendidikan yang ada di Bekasi Engkau berkati. Lawat kota kami Tuhan, dan lindungi kota kami dalam nama Tuhan Yesus. Urabata akasya karabamata akasikira Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, api Pentakosta ketiga ini terus menyala-nyala dan tercurah Tuhan, bagi Indonesia, bagi gereja-gereja, bagi pemimpin-pemimpin Tuhan, bagi setiap keluarga Tuhan, bagi bangsa-bangsa. Tahun integritas Tuhan mengurapi bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap perlindungan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami mengucap syukur. Amin. Mari naikkan pujian ini. Amin. Amin.
curah untuk setiap kami Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, ditampakkan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya, amin, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, ditampakkan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api ditampakkan pada dunia bahwa Yesus. Api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya, haleluya, tercurah dari surga, amin, penuhi kami semua, bangkitlah gereja. Nyanyikan saudara, api kemuliaan-Nya, yes, tercurah, haleluya, dengan imanmu katakan, pada dunia bahwa Yesus Raja. Sekali lagi, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, ditampakkan pada dunia bahwa Yesus Raja, Sang Raja, amin, Sang Raja. Haleluya, haleluya, sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sukacita Tuhan yang berikan dalam hidup kami. Biar Roh-Mu Tuhan Yesus yang memenuhi hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang mengalir dalam setiap hati kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam
kasih Tuhan. berserah Kami mau berserah penuh di bawah kaki-Mu Bapa. hadirat-Mu. Amin. Kau ambil alih Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. membuka hati Untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hatiku, haleluya. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya.
Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Penuhi kami, jamahlah kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan. Engkau yang layak terima pujian, hormat, pengagungan. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami pada hari ini, yang mendengar, yang melihat, yang menyaksikan. Kami berdoa, setiap yang sakit saat ini Engkau jamah ya Roh Kudus. Kuasa kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Setiap yang letih lesu dan berbeban berat, ada kelegaan dan kekuatan yang baru mengalir. Jamah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami hari ini menerima setiap kebenaran yang memerdekakan kami. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami, bahkan Engkau menyembuhkan setiap kami. Engkau pribadi yang manis, Engkau pribadi yang lembut. Saat ini jamah setiap hati kami, Roh Kudus, sehingga apa yang menjadi kehendak Bapa bagi kami anak-anaknya yang dikasih pada hari ini, kami mengerti, kami cakap, kami melakukan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Urapi setiap kami yang mendengar. Urapi hamba-Mu yang memberitakan kebenaran-Mu pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Setiap kita yang siap menerima berkat, sama-sama berkata, amin. Shalom jemaat GBI Grand Wisata, kekasih-kekasih Kristus, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini kita terus semakin antusias, semakin semangat, di mana kita ada di dalam Pentakosta yang ketiga. Kita percaya hari ini Tuhan terus menyatakan kedahsyatannya di dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya generasi Yeremia yang hari ini dipakai secara luar biasa, menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mengambil bagian di dalam penuaian terbesar dan terakhir. Tapi setiap kita, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, hari ini kita terus mengerti bahwa ada kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Kudus yang sudah ada dan berada di dalam hidup kita, yang senantiasa menolong, menopang, menghibur, menguatkan, dan menggerakkan setiap kita. Nah, hari ini sebuah kebenaran bagaimana Tuhan sedang memakai keluarga pada zaman ini. Keluarga-keluarga yang diurapi oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang penuh dengan Roh Kudus. Kita akan melihat bagaimana pesan Tuhan
yang akan memastikan bahwa tidak ada satupun dari kita yang hari ini sungguh-sungguh hidup di dalam antusias, di dalam semangat untuk melaksanakan amanat agung Kristus pada zaman ini. Saya ajak kita semua membuka dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Kisah Para Rasul, pasal kedua ayat 17-18. Dikatakan demikian, mari kita baca bersama-sama. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Sebuah pesan di mana saat itu Petrus berkhotbah dan menyampaikan kepada orang banyak. Hal yang juga disampaikan oleh Nabi Yoel di dalam Yoel 2. Ya, sama saudara. Apa yang dimaksud dari pesan ini? Pesan ini bukan hanya pesan yang sesuai pada zaman di mana orang mendengar pemberitaan ini, atau ketika orang mendengar apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel maupun yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus. Tetapi pesan ini adalah pesan yang tetap iya dan amin sampai hari ini. Mulai dari kedatangan Tuhan Yesus sampai hari ini, pesan ini begitu kuat. Dan pesan ini terus nyata dan terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh chat di YouTube. Yes, yes, amin. Saudaraku, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka ada lawatan yang dahsyat buat generasi. Dikatakan anak laki-laki, anak perempuan, teruna-teruna, orang tua, hamba laki-laki dan perempuan. Artinya di masa-masa di mana pemberitaan ini terus disampaikan dan diberitakan, maka Roh Allah terus bekerja dengan dahsyatnya. Menyampaikan apa saudara? Menyampaikan pesan pertobatan, pesan pemulihan, ya, pesan untuk melaksanakan amanat agung. Nah, hari ini ada pesan yang begitu kuat bagi setiap kita. Bukan hanya keluarga-keluarga secara rohani, tetapi keluarga-keluarga di dalam rumah, yaitu masing-masing setiap kita orang percaya. Ya. Saudara mungkin berkata bahwa saudara belum berkeluarga hari ini, tapi saudara ada ditempatkan di dalam keluarga. Artinya pesan ini juga berlaku buat saudara. Ya. Nah, apa yang sebenarnya Allah kehendaki hari ini dimulai dari sebuah keluarga. Saudara, Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Yosua berkata demikian, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, beribadah pada hari ini adalah sesuatu hal yang tidak sama, ya, dengan masa-masa yang mungkin pernah kita lewati. Tetapi kata beribadah di sini adalah sebuah keputusan. Yosua pada saat itu, ketika dia sebagai seorang pemimpin, ya, pemimpin pada masa itu untuk membawa bangsa Israel. Dan saya percaya dia adalah pemimpin atas rumah tangganya. Dan kita hari ini dengar, hai pria-pria,
engkau adalah pemimpin. Ketika engkau memutuskan seisi rumahmu untuk datang beribadah, untuk datang menyembah Tuhan, untuk percaya kepada Kristus, maka urapan Roh Kudus yang sama tercurah atasmu. Sebuah keputusan untuk beribadah tidak terpengaruh dengan apapun, dengan segala situasi dan kondisi. Beribadah ketika kita mau mengajarkan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Sebuah pesan yang berkata demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Saudara, ketika kita sebagai orang tua mengajarkan tentang kebenaran akan Kristus, maka dikatakan oleh pesan ini, ajarkanlah berulang-ulang. Ada sebuah keputusan di dalam rumah kita hari ini untuk sungguh-sungguh beribadah. Bagaimana ketika saudara mengajarkan tentang siapa Kristus dan bagaimana saudara meneladani saudara sebagai orang yang hari-hari ini sungguh-sungguh beribadah sekalipun masih tetap secara online, masih tetap di rumah. Tetapi bagaimana saudara masih tetap berkomitmen untuk menyaksikan kepada anak-anak saudara, kepada generasi Yeremia yang dibangkitkan hari-hari ini. Menjadi orang tua yang sungguh-sungguh hidup di dalam doa, pujian, penyembahan. Bagaimana saudara tetap hidup, membangun mesbah setiap hari. Datang kepada Tuhan, membawa seisi rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam kehidupan jemaat yang mula-mula, tertulis di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 41 sampai 47. Saudara boleh renungkan nanti dan baca kembali ya. Bagaimana ketika mereka mendengar pemberitaan melalui Rasul Petrus. Dikatakan ada cara hidup jemaat yang mula-mula. Ya. Saudara, bagaimana kehidupan mereka waktu itu? Orang-orang percaya. Ya. Dikatakan ada sebuah pertobatan. Dikatakan mereka sungguh-sungguh memberi diri untuk dibaptis. Mereka menjadi orang yang percaya. Saudara, konteks kehidupan jemaat yang mula-mula hari ini adalah sebuah gambaran kehidupan gereja dalam skop terkecil, yaitu keluarga. Dikatakan juga pada waktu itu, jemaat mula-mula bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, mereka senang merenungkan firman Tuhan. Mereka suka membaca Alkitab. Dikatakan mereka juga bersekutu, ya, unity, bersama-sama, dan berdoa bersama-sama. Mereka bermurah hati, mereka dengan tulus dan rela menghidupi sebuah gaya hidup untuk saling memberkati. Dikatakan juga mereka bersukacita, memuji Allah di dalam pujian dan penyembahan. Dan mereka tulus hati. Ada integritas yang menghidupkan mereka sebagai orang percaya. Karena saya percaya pada masa itu dan pada masa ini juga pun sama. Roh Kudus membangun integritas orang percaya untuk tetap ada di dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang luar biasa, dikatakan mereka disukai oleh banyak orang. Dan Tuhan menambah-nambahkan orang percaya pada masa itu. Saudara, melaksanakan dan menyelesaikan
amanat agung pada masa Pentakosta ketiga adalah panggilan kita. Keluarga-keluarga ilahi yang ada di rumah-rumah. Dimulai dari Yerusalemmu, dimulai dari keluargamu hari ini. Ya. Engkau mengerti bahwa kehidupan yang dibangun di dalam mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh untuk terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan adalah bagaimana engkau menjaga setiap seisi rumahmu, setiap anggota keluargamu hari-hari untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Nah, apa yang menjadi konteks di dalam kehidupan keluarga? Yang pertama, keluarga merupakan sebuah persekutuan terkecil. Ya, tadi saya bilang adalah sebuah konteks gereja terkecil hari ini. Saudara, hari-hari ini Tuhan mengizinkan saudara membangun mezbah di dalam rumah saudara. Wow, saya menyaksikan ada banyak cerita dan kesaksian. Bagaimana ketika pujian penyembahan dinaikkan, bagaimana ketika ada mezbah yang dinaikkan. Maka dikatakan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ya, ada penghiburan. Karena Roh Kudus ada dan hadir di tengah-tengah keluarga. Ya. Matius pasalnya yang ke-18 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, di dalam rumah kita, ketika kita datang bersama anggota keluarga kita, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dikatakan Allah hadir. Roh Kudus mengekspresikan pribadinya. Tuhan mengekspresikan pribadinya. 2-3 orang, ya, sepakat berkumpul, aku ada. Ya. Saudara, betapa indah, betapa elok, betapa baik, betapa manisnya ketika ini menjadi sebuah gaya hidup. Bukan hanya pada waktu gereja mula-mula, saat ketika Roh Kudus dicurahkan dan mereka mengalami lawatan yang dahsyat, mereka menerima kuasa untuk memberitakan dan menjadi saksi Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Tetapi hari ini pesan yang sama memanggil engkau sebagai keluarga-keluarga Kristen, sebagai keluarga-keluarga di dalam Kristus, dimulai dari Yerusalem, membangun dan merestorasi doa pujian penyembahan, menghidupi kebenaran dan menghidupi kasih Kristus. Ya. Nah. Keluarga, di dalam keluarga, setiap anggota keluarga merindukan bersama-sama bertumbuh dengan bertekun, membangun hubungan pribadi dengan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ketika gaya hidup mula-mula, jemaat mula-mula dikatakan mereka bertekun bersama-sama, ya, mereka dengan sehati. Saudara, keluarga pun sama. Ketika kita sehati, ya, ayah, ibu, anak-anak sehati, ya, datang dengan kerinduan, alami Tuhan, bertekun, ya, membuka kebenaran firman Tuhan, membagi kebenaran dan saling mendoakan. Ya, saya percaya lawatan yang dahsyat yang pernah terjadi akan terjadi juga pada zaman ini dan terjadi pada keluarga kita pada masa-masa yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh chat yes, amin. Ya. Hal yang berikutnya, ketika dikatakan Roh Kudus
ya, menuntun setiap kita, ya, untuk hidup, ya, di dalam kebenaran Kristus. Ya. Kita akan membaca di dalam di dalam Filipi, pasalnya yang kedua ayat yang pertama dan seterusnya. Ya. Filipi, pasalnya yang kedua, ya, ayatnya yang pertama dan seterusnya. Ya. Yang pertama, di dalam Kristus, di dalam keluarga di mana Kristus hadir dan mengekspresikan, tentunya melalui kehadiran Roh Kudus, ada nasihat, ya. Dikatakan di dalam Kristus ada nasihat. Ayat yang pertama, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara, yang pertama dikatakan di dalam Kristus, di dalam keluarga yang menghadirkan Kristus ada nasihat. Setiap anggota keluarga yang mengalami kasih Kristus dan menghidupi kasih Kristus, di mana kasih Kristus itu mempersatukan. Ya. Saudara, hari-hari ini tidak mudah bagi kita. Di dalam rumah masing-masing ada kesibukan sendiri-sendiri. Anak-anak pada zaman ini, ya, hidup secara online, sekolah secara online, melakukan aktivitas secara online. Saudara, ada tanggung jawab kita hari ini sebagai orang tua. Sebagai orang tua yang mendampingi anak-anak kita. Saudara harus sungguh-sungguh mengizinkan kuasa Roh Kudus itu mempersatukan. Saudara, Ila pada zaman ini sedang membawa kita semua sibuk dengan apa yang dikatakan gadget, dengan apa yang dikatakan handphone, dengan apa yang dikatakan elektronik, televisi, dan sebagainya. Tetapi hari-hari ini yang harus kita sungguh-sungguh perhatikan adalah bagaimana kasih Kristus itu nyata. Bukan hanya kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi bagaimana ketika keluarga kita pun harus mengalami kasih Kristus. Hai engkau, pria-pria, ya, dengarlah panggilan hari ini, di mana engkau menjadi imam, menjadi raja dan nabi. Ya. Hidup satu dengan yang lain di dalam kasih, mengoreksi kesalahan, memberi semangat, dan menghibur dan membangun keluarga di dalam keilahian. Saudara, nasihat itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Suami memberikan nasihat kepada istri, istri memberikan nasihat kepada suami. Seorang ayah memberi nasihat kepada anak-anak, seorang ibu memberi nasihat kepada anak-anak. Ya. Tentunya sebuah nasihat yang membangun, yang memberkati, ya, yang memberikan semangat, ya. Nasihat yang baik, ya, nasihat yang membangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan seterusnya, di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Ya, tadi ada nasihat. Yang kedua, ada penghiburan kasih. Setiap anggota keluarga mengalami kasih Kristus sehingga ada komunikasi yang baik. Ada komunikasi yang hangat. Ada komunikasi yang ramah, ya, yang menguatkan satu dengan yang lain, di mana kasih mendorong segala sesuatu, menghidupi segala sesuatu, dan menjaga segala sesuatu di dalam rumah. Ya. Ada penghiburan kasih. Saudara, jikalau ada anggota keluarga yang sedang mengalami kegagalan, bagaimana respon kita? Kalau ada anggota keluarga kita yang sedang sakit, apa yang kita lakukan? Ya. Saudara, prinsip-prinsip kebenaran tentang siapa kita hari ini, bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai
secara luar biasa dengan kuasa yang sama yang dicurahkan oleh Allah dari tempat yang maha tinggi kepada kita hari ini. Kita membangun sebuah persekutuan di dalam rumah kita. Ya. Dan lakukanlah seperti apa yang engkau terima dari Tuhan. Bahwa hari ini engkau dipakai. Engkau menumpangkan tangan. Engkau berdoa. Engkau berkata-kata. Engkau bernubuat. Engkau mengusir setan. Dan sebagainya. Semua kuasa itu telah diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Yang percaya katakan amin. Ya. Yang ketiga, masih dari dalam Filipi 2 ayat yang pertama. Di dalam Kristus ada persekutuan roh. Roh Kudus mengambil alih setiap kehidupan kita di dalam rumah. Ya. Setiap anggota keluarga bergaul dengan Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita membangun mezbah, maka kita mengajak dan kita membangun manusia roh kita dan mengajak seisi rumah kita untuk datang menyembah dan menikmati hadirat Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan, mengalami kuasa Roh Kudus. Artinya apa yang tadi kita baca di dalam Matius, bahwa ketika 2-3 orang bersekutu di dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Ekspresi kuasa Roh Kudus dinyatakan. Yang lemah dikuatkan. Ya. Yang sedih dihiburkan. Yang sakit disembuhkan. Ya. Yang berbeban berat akan menerima kelegaan. Saudara, praktek di dalam keluarga, saya percaya semua kita sudah menerima nilai-nilai yang begitu banyak. Tetapi apakah hari ini kita masih menghidupinya sebagai gereja terkecil, ya, sebagai komunitas terkecil orang percaya hari ini? Panggilan saudara sebagai imam, panggilan saudara sebagai seorang nabi, panggilan saudara sebagai seorang raja, di mana saudara mau mendengar suara Tuhan, saudara mau mengajar generasi yang Tuhan percayakan di dalam keluarga. Dan bagaimana saudara melayani keluarga saudara. Dimulai dari setiap kita. Hal yang keempat, di dalam Kristus dikatakan ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara, setiap anggota keluarga mengekspresikan kasih, mempraktekkan belas kasihan. Jika ada yang gagal, jika ada yang mengalami kesulitan atau jatuh di dalam kesalahan, selalu ada penerimaan dan pengampunan. Ada sebuah kasih yang terekspresikan. Saya percaya kehangatan kasih itu akan terbangun ketika kita sungguh-sungguh mau menghidupi kasih mesra. Belas kasihan adalah sebuah tindakan, saudara. Ketika kasih mesra itu bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, dan anak-anak melihat bagaimana keteladanan yang kita hidupi dan kita bagikan. Hal yang tersulit hari ini adalah ketika kita tidak sadar bahwa waktu-waktu begitu cepat berlalu. Ada momen-momen yang begitu cepat terlewati di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam keluarga. Anak-anak cepat bertumbuh. Dan bagaimana mereka hari ini? Apakah tetap memiliki iman, pengharapan dan kasih kepada Kristus? Dan apakah mereka sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus?
Hai orang tua, dengarlah kebenaran pada hari ini. Hari ini zaman sudah berubah. Peran keluarga sungguh-sungguh akan berpengaruh kepada perjalanan generasi. Ambillah bagian itu. Karena masa ini Tuhan sedang mencurahkan roh-Nya berlimpah-limpah, memakai engkau, baik engkau hari ini sebagai orang tua tunggal. Urapan yang sama, kuasa yang sama, hikmat yang sama tercurah berlimpah atasmu. Roh Kudus yang sama mengurapi engkau dan membawa seisi keluarga, seisi rumahmu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hal yang terakhir, saudara, apa yang sesungguhnya karakter ilahi di dalam keluarga? Apa yang sesungguhnya perlu dilatih dan dibangun di dalam kehidupan keluarga Kristen, di dalam keluarga ilahi? Kolose 3 ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, ini adalah buah roh. Setiap kita adalah anak-anak Allah. Roma berkata, setiap kita dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana saudara hari ini memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran? Adalah ketika saudara mengizinkan pribadi Roh Kudus menuntun dan memimpin, menguasai hidup saudara. Roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Dikatakan ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Saudara, di dalam kehidupan keluarga kita hari ini, berapa sering kita melihat kesalahan pasangan kita, berapa sering kita melihat kesalahan anak-anak kita, tetapi kita kurang mengintrospeksi pribadi kita, bahwa kita juga adalah orang yang belum sempurna, yang masih terus di dalam proses untuk menjadi sempurna. Ampunilah dan akuilah. Hal yang paling sulit hari ini ketika kita mau mengakui kesalahan kita kepada pasangan kita, kesalahan kita kepada anak-anak kita. Kasih bukan hanya untuk diterima, saudara, tetapi kasih untuk dipraktekkan. Firman Tuhan menuliskan bahwa kasih tidak akan lekang, saudara. Segala sesuatu bisa berakhir, tetapi kasih tidak pernah akan berakhir. Kasih itu sudah ada di dalam hidupmu. Kasih itu sudah ada di dalam engkau. Kenakanlah itu dan praktekkanlah di dalam kehidupan keluargamu. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-14 dari Kolose pasal yang ketiga, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, hari ini ketika masa-masa yang tidak mudah kita hadapi, sulit bagi kita, pasti saudara. Tetapi percayalah, ketika kita mengambil langkah dan kita berkata, tetapi aku dan seisi rumahku
akan beribadah kepada Tuhan. Apapun keadaan, apapun kondisi, apapun kenyataan yang harus aku lewati, saya percaya ketika kita mengambil keputusan itu sebagai keluarga-keluarga di dalam Kristus, maka ada kekuatan yang baru, ada urapan yang baru, ada lawatan yang luar biasa, di mana Tuhan akan menjamah setiap anggota keluarga kita. Saudara, kata mengenakan ini berlaku buat semua di dalam rumah. Kita tidak bisa bilang, oh suami kita begini, istri kita begini, anak kita begini. Tidak, saudara. Tetapi mari dimulai dari kita hari ini. Keluarga-keluarga, ini waktunya kita bangkit. Kita menintrospeksi lagi. Tidak cukup dengan membangun sebuah mezbah, tetapi bagaimana engkau sungguh-sungguh menghidupi firman. Bagaimana engkau menghidupi kasih yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan keluargamu. Pesan yang kuat hari ini kepada generasi kita adalah bagaimana mereka hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagaimana mereka mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Bagaimana mereka memiliki karakter-karakter ilahi. VOP yang tadi kita dengar berbicara legacy, bicara warisan. Sesuatu yang baik hari ini sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebuah harta yang begitu indah sudah diberikan dan dianugerahkan kepada kita semua. Tetapi apakah hari ini kita sadar bahwa harta itu harus kita jaga, harta itu harus kita rawat, harta itu kita harus pertahankan di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan tentunya. Hari ini saya men-challenge setiap keluarga. Baik engkau, hai suami, baik engkau, hai istri, baik engkau, hai anak-anak. Mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 133. Alangkah baik dan indahnya ketika kita hidup bersama di dalam kesatuan, ya, atau di dalam kerukunan, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggutnya Harun dan meleleh ke leher jubahnya, seperti embun di bukit Hermon yang turun ke bukit Sion. Karena kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Saudara, hari ini pilihlah kehidupan yang nyata dan luar biasa dalam hidup kita. Pilihlah surga di dalam kehidupan keluarga kita. Ya. Bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada goncangan, saudara. Tetapi kita percaya, ya, ketika kita mau sungguh-sungguh sepakat, ketika kita mau sungguh-sungguh unity, ketika kita mau sungguh-sungguh sehati, ketika kita mau sama-sama bergandengan tangan sebagai keluarga, berjalan bersama-sama mengiring Kristus hari ini, maka kita akan menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Kita akan menjadi keluarga-keluarga yang dipakai untuk menguatkan banyak keluarga-keluarga yang hari ini sedang letih lesu, sedang goyah, sedang mengalami goncangan. Bahkan kita dipakai juga untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan pribadi Kristus, memberitakan siapa Kristus, keselamatan, dan membawa keluarga-keluarga untuk datang menyembah Tuhan.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah waktunya. Firman Tuhan berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mintalah pagi hari ini, Roh Kudus mencelikan setiap kita, menjamah setiap hati, pikiran, dan perasaan kehendak kita, sehingga kita tahu bagaimana kita harus sungguh-sungguh membangun keluarga yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus, Engkau menjamah kami pagi hari ini. Engkau menjamah setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan. Engkau menjamah setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergandengan tangan. Urabata karalabashikina karabasyan. Urabata karabalabalabalaba. Oh Tuhan, Kau hadir, Kau melawat setiap pribadi-pribadi yang ada di rumah-rumah, keluarga-keluarga yang ada di rumah-rumah. Oh Tuhan, bangkitkan mereka semua ya Tuhan. Engkau yang mengerti ya, apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Engkau yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan keluarga mereka. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kuasa Roh Kudus-Mu menjamah, menjamah setiap keluarga, menjamah setiap suami, menjamah setiap istri, menjamah setiap ayah, setiap ibu, menjamah setiap anak-anak, menjamah setiap anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki, menjamah setiap kami. Oh Tuhan, oh rabata karabashikara labata karabasyanda, oh rabashidi. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bapa, Engkau melihat setiap kami hari ini, keluarga-keluarga yang Kau kasih. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap
setia. Kami mau tetap beribadah. Kami mau tetap unity. Kami mau tetap sehati. Kami mau tetap sepakat untuk datang, untuk memuji, menyembahkan, untuk berdoa, untuk hidup sungguh-sungguh di masa-masa ini. Dan kami percaya Roh Kudus senantiasa menyertai keluarga kami. Roh Kudus senantiasa memperlengkapi keluarga kami. Roh Kudus senantiasa menjamah setiap keluarga kami. Roh Kudus senantiasa menyatakan kuasa, mujizat, kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama keluarga. Kemanapun kami ada, dimanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, Roh Kudus menyertai. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman. Mari setiap kita, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, yang telah menerima kebenaran pada hari ini, berkata sama-sama amin. Saudara, pada bulan ini Gereja Bethel Indonesia Sinode GBI mencanangkan bulan keluarga. Ya. Saudara, ada dua elemen penting di dalam keluarga, yaitu di dalam kehidupan kita yang telah ada di dalam pernikahan, dan juga kita yang sudah menjadi orang tua. Pesan yang kuat pada bulan ini akan disampaikan di dalam kul-kul yang ada. Mari jemaat Tuhan GBI Gereja Wisata Rayon 8 tetap masuk di dalam kul-kul yang ada dan alami kedahsyatan kuasa Roh Kudus menjamah kehidupan pernikahan dan keluarga saudara, ya. Dan biarlah karakter Kristus senantiasa nyata di dalam setiap kehidupan kita, dan kasih itu terus memenuhi setiap kita. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih bisa menyiapkan anggur, sirup, teh, dan juga mempersiapkan roti, biskuit atau roti tawar. Saudara, persiapkan setiap diri kita pada hari ini. Kita mau sehidangan dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, setiap kali kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Dan hendaklah kita mengambil bagian dengan cara yang layak di hadapan Tuhan. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menyingkapkan sesuatu yang mungkin harus kita selesaikan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Roh Kudus, Engkau baik, Engkau lembut, Engkau manis. Engkau melihat setiap kami hari ini. Setiap koreksi, setiap peringatan, setiap apapun yang telah kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Rabashikara Karabala.
Siapakah kita hari ini? Kita yang berdosa, kita yang seharusnya mengalami kebinasaan, mengalami kematian kekal. Tetapi oleh karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah merelakan hidupnya untuk mati di kayu salib, menebus setiap kita. Biarlah saat ini kita mengingat bagaimana kasih yang begitu besar dicurahkan atas setiap kita. Oh Yesus, Yesus, dengan rela Engkau menyerahkan nyawamu bagi kami. Dengan kasih-Mu yang begitu besar, yang tulus, Kau menebus setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur saat ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur saat ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara dengan berkata-kata engkau naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Orabata karabashidi. Betapa syukur kami naikkan bagimu Yesus, buat kebaikanmu, buat pengorbananmu. Tiada yang seperti Engkau, haleluya. Kasih-Mu besar bagi kami, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Rabayata karalabat sikiaralahu. Urabasyanda takarabala bala 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 bala. Shikarala bala 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 bala. Shikara baba 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 baba. Kuasa Roh Kudus dicurahkan. Urabata karabala bala 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 bala. Terima kuasa itu saat ini dalam nama Yesus. Terima. Urabasyata karabala bala 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 bala. Shikara baba 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 baba. Engkau dan seisi keluargamu akan menyelesaikan amanat agung Kristus. Kau akan dipakai luar biasa di masa Pentakosta ketiga, masa penuaian terbesar dan terakhir. Hurabasyata karabal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 a. Kuasanya dicurahkan. Orabasyikarabal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 a. Kau akan dipakai untuk menyelesaikan amanat agung Kristus. Urabashikarabal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 a. Shikarabal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 a. Urabalabalabalabalabalabalabalabala. Shikarab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 a. Urabalabalabalabalabalabalabalabala. Urabatakarabalabalabalabalabalabala. Terima kasih Bapa. Kau memakai keluarga-keluarga. Kau memakai setiap pribadi di dalam setiap keluarga. Kau menyatakan kuasa-Mu. Kau menyatakan lawatan-Mu. Hari-hari ini mereka akan bangkit. Mereka akan menjadi penuai-penuai jiwa di masa penuaian terbesar dan terakhir. Roh Kudus, penuhi setiap kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya ketika kami melangkah, ketika kami pergi, kuasa itu menyertai kami. Kami akan berjalan. Kami akan menyaksikan kerajaan Allah telah datang dan kehendak-Mu jadi di dalam setiap kehidupan kami. Baik di dalam keluarga, baik di dalam komunitas, baik di dalam marketplace. Bahkan kami menjadi berkat dimanapun kami pergi dan melangkah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kekasih Kristus, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu. Terimalah anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima berkat dan siap menjadi berkat, sama-sama berkata amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam integritas. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah dan kita sudah diberkati oleh hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan kita pada hari ini. Untuk hari ini saya menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami, baik itu melalui
ibadah online di Facebook maupun di YouTube. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir kembali di hari-hari yang akan datang. Dan Bapak Ibu bisa mengajak sanak saudaranya yang belum beribadah dimanapun. Kita selalu terbuka untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian hari ini juga kita akan ada persembahan, juga ada persembahan persepuluhan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan melalui rekening yang tertera di layar monitor Anda. Mari sebelum kita memberi persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kalau Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang telah Engkau utus Tuhan, buat menjadi saluran berkat-Mu di hari ini. Dan biarlah Engkau memberkati keluarganya, memberkati pelayanan berlimpah-limpah. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Dan juga kami boleh mengembalikan persepuluhan yang Tuhan berikan bagi kami kesempatan pada hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh memberikan dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga yang terbaik boleh kami berikan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola, sehingga boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan dan juga persepuluhan, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah rumah doa tetap dilakukan pada setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan doa, Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kami. Dan link rumah doa bisa didapatkan dari gembala-gembala KUL terdekat dengan kita semua. Kemudian juga ada menara doa yang akan kita lakukan pada hari Selasa tanggal 8 Juni jam 19 WIB. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan info linknya yang rindu bersama-sama kita berdoa dan memuji menyembah Tuhan kepada sekretariat. Kemudian pelayanan baptisan air, penyerahan anak, BP2N, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain, gereja senantiasa terbuka bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan pelayanan. Dan informasi-informasi itu boleh didapatkan juga di nomor telepon sekretariat yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang belum terhisap di dalam KUL, Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kami untuk bertumbuh bersama-sama, yaitu melalui kesatuan hati tumbuh bersama dan memenangkan jiwa bersama-sama di dalam KUL. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat untuk mendapatkan informasi KUL-KUL yang terdekat dengan Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama. Dan hari ini, inilah informasi yang diberikan dari gereja. Dan selamat berhari Minggu, selamat berlibur, selamat berkumpul dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.